Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu-ibu kader kelompok pendukung ASI di Desa Mengayu. Pagi ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan pemijatan pada ibu, yaitu yang disebut pijat oksitosin. Jadi pijat ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu-ibu yang menyusui. Ya, kita tahu banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh ibu pada saat menyusui. Salah satunya adalah ketika ibu merasa ASInya kok sedikit sekali ya, gitu. Misalnya di hari pertama, kedua, bahkan sampai ada yang ketiga menyusui. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Ini salah satunya adalah dengan memberikan pijat oksitosin. Pijat ini bisa dilakukan dengan cara masih pakai baju ataupun tidak sama sekali. Yang benar sebenarnya tidak memakai baju, tetapi kalau ibu merasa tidak nyaman, merasa takut misalnya terlihat oleh orang lain di luar sana, alangkah baiknya tetap memakai baju ya. Nah, nanti bagaimana caranya akan kita praktekkan setelah ini. Untuk melakukan pijat oksitosin, kita memerlukan beberapa alat yang bisa digunakan. Tetapi ini sifatnya tidak harus ada, jadi ibu-ibu bisa menggunakan apa yang ada di rumah ya. Yang pertama, handuk. Handuk itu nanti dipakai di pangkuan ibu. Nah, seperti itu, supaya kalau misalnya ada ASI atau air susu ibu yang keluar gitu bisa tertampung di handuk itu. Kemudian yang kedua itu minyak ya, minyak yang dipakai untuk memijat. Nah, itu enggak harus itu mereknya ya, bisa apa saja dan tidak harus baby oil juga, bisa menggunakan minyak goreng yang masih baru itu juga bisa, atau minyak kelapa juga boleh. Terus yang lainnya jangan lupa tetap untuk cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemijatan ya. Ibu-ibu kader dimanapun berada, nah kita sekarang akan memulai untuk melakukan pijat oksitosin untuk meningkatkan produksi ASI dari ibu ya. Yang pertama dilakukan tentu saja tadi jangan lupa cuci tangan sebelum tindakan. Cuci tangan bisa dilakukan menggunakan hand rub atau hand sanitizer, dan juga cuci tangan langsung di keran menggunakan air bersih yang mengalir. Gerakannya sama. Yang pertama kita ambil dulu hand sanitizernya atau hand rubnya, kemudian digosok-gosokkan di telapak tangan ya, kemudian ke punggung tangan dua-duanya. Kemudian berikutnya di sela-sela jari tangan, dan berikutnya gerakan mengunci ya di buku-buku tangan. Kemudian diputar-putar di bagian telapak tangan dua-duanya, dan diputar-putar lagi di bagian jempol kedua-duanya. Nah, kita sudah selesai melakukan cuci tangan. Kemudian disiapkan alat-alatnya. Kemudian yang pertama kali ibu diminta untuk rileks atau berpikiran positif ya. Ibu yang menyusui itu harus bahagia, harus happy, karena kalau dia bahagia maka ASInya akan lancar. Kuncinya di situ, bukan yang lain-lainnya ya. Jadi pertama harus rileks ya. Ibu bisa rileks ya, tenang, santai ya. Berikutnya bisa memposisikan diri. Cara posisinya seperti ini, duduk, kemudian yang santai ya. Selanjutnya bajunya dibuka dulu. Nah, ini yang betul, bajunya itu sebenarnya dibuka keseluruhannya, semuanya dibuka.
sampai BH-nya juga dibuka dan dibiarkan payudaranya itu menggantung seperti itu. Jadi seharusnya seperti itu, tetapi kalau kita khawatir ibunya menjadi tidak nyaman, boleh tidak dibuka bajunya. Jadi masih memakai baju boleh, yang penting BH-nya tetap dibuka dan payudaranya dibiarkan menggantung walaupun masih pakai baju. Itu juga tetap bisa dilakukan. Ya. Berikutnya sudah dibuka baju, ini ceritanya sudah dibuka bajunya, kemudian kita pasang handuknya. Tidak harus handuk juga ibu-ibu ya, bisa misalnya punyanya sarung, jarit, itu juga boleh. Nah selanjutnya kalau sudah ibu sudah rileks ya, posisi yang sesuai seperti ini. Sambil kita bisa menanyakan, ibu sudah nyaman apa belum? Seperti itu. Nah, selanjutnya minyaknya atau baby oil apapun itu, kemudian kita usapkan di tangan kita yang mau memijat. Nah, jadi pijat ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh ibu, harus orang lain ya. Keluarganya boleh diajari sekalian nanti. Nah ini kalau ibunya ini tidak memakai baju, kita bisa langsung mencari tulang yang ada di leher, tulang yang paling menonjol yang ada di bagian leher. Nah kemudian kita menggunakan posisi jarinya ya, jempol, kemudian telunjuknya agak ditekuk. Nah kita akan melakukan pemijatan mulai dari sini ya, yuk. Nah, dipijatnya dengan cara pelan-pelan, tidak terburu-buru, kemudian kekuatannya juga tidak terlalu kuat seperti memijat orang yang capek ya ibu-ibu. Ya, jadi tetap kuat, tetapi kekuatannya sedang-sedang saja. Nah, kuncinya ibunya rileks. Nah, itu terus memijat sampai ke bagian bawah, tengah-tengah punggung. Kalau ibu-ibu itu biasanya di batas BH bawah. Nah, kemudian ke samping itu jari-jarinya, tangannya maksudnya itu masing-masing sendiri-sendiri. Yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Sampai mana? Itu sampai batas samping badan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, dilakukan dengan pelan-pelan. Kemudian kalau mengulangi, diulangi mulai dari atas. Nah, seperti tadi, persis seperti tadi. Diulangi dari atas. Terus sampai ke bawah, dilakukan pelan-pelan, tidak buru-buru, dengan kekuatan yang sedang, karena ini bukan pijat untuk capek. Nah, kemudian samping, jalan sendiri-sendiri tangannya. Nah ini dilakukan secara teori itu 2-3 menit. Tetapi kenyataannya ibu-ibu itu ketika sudah usia bayinya sudah lebih dari 1 minggu, itu ketika dipijat 1, 2, 3 kali itu sudah langsung merasakan payudaranya itu penuh. Nah setelah itu bisa langsung diperah atau disusukan ke bayinya. Nah, jadi kalau hari pertama, kedua itu tidak bisa langsung penuh, tetapi ibu merasakan itu ada gelir-gelir gitu ya di payudaranya, itu terasa ada yang ada sedikit produksi ASI yang keluar. Nah itu nanti caranya dipencet.